A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ingin tadabbur sedikit terkait rahmat Allah ya. Jadi ini saya beri judul penjelasan aturan sebelum bermain ya. Jadi di hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku, begitu. Jadi yang paling dominan dari sisi Allah itu adalah kasih sayang ya, rahmat gitu. Jadi semua yang Allah lakukan itu atas dasar kasih sayang. Jadi bisa jadi kita tertimpa sesuatu yang kurang menyenangkan bagi diri kita, tapi sebenarnya ada rahmat Allah di balik itu. Seandainya saja kita memahami gitu. Cuman kan manusia sering berprasangka buruk kepada Allah gitu. Jadi banyak hal yang menimpa kita di dunia ini yang itu adalah bentuk rahmat, hanya kita mungkin terbatas ya pengenalannya, sehingga kita menganggap yang disebut rahmat itu ketika semua hal yang kita inginkan Allah kasih. Padahal banyak hal yang kita inginkan yang belum tentu baik bagi kita, sehingga ketika Allah menahan ya, atau tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, tentu itu sebenarnya lebih baik bagi kita ya. Dan Allah pasti akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik kalau saja kita kemudian menerima kehendaknya Allah ya. Nah, jadi ketika orang mengeluh terhadap takdir ya akhirnya dia kufur ya, nggak disempurnakan nikmatnya. Tapi kalau orang bersyukur atas takdir apapun yang menimpa, maka Allah akan menyempurnakan nikmat itu gitu. Bahkan terkadang Allah mencabut sesuatu yang kita sukai gitu ya. Kan benar-benar Allah akan mengujimu dengan ya tadi ya berbagai hal ya, sedikit tadi ya kehilangan harta, jiwa, buah-buahan, berbagai macam ketakutan ya. Nah, tapi kemudian sambungannya adalah barang siapa yang kemudian bersabar gitu kan ya. Kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka sesungguhnya baginya adalah sholawat dari Robnya gitu, dan rahmat gitu. Jadi banyak hal yang terjadi kepada kita belum tentu hal yang kita sukai, tapi tadi Al-Quran Allah menjelaskan bahwa bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu gitu. Jadi semua dasar Allah melakukan sesuatu terhadap kita, mengatur kehidupan kita, itu sebenarnya atas dasar kasih sayang gitu. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat Al-An'am ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu kitab di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain kecuali sihir yang nyata. Ini ketika turun ayat ini ya kepada Rasulullah, Al-Qur'annya belum dalam bentuk mushaf seperti sekarang ya. Tapi hari ini kita sudah memegang Al-Qur'an dicetak, di print di atas kertas yang kita masing-masing mungkin punya di rumah begitu ya. Nah, artinya kitab yang Allah turunkan melalui qalbnya Rasulullah yang kemudian itu disampaikan secara bertahap gitu ya, hari ini sudah tercatat dengan rapih dalam mushaf ya. Nah, pun hari ini kita percaya nggak gitu?
Ya, jangan-jangan berapa takzim kita kalau di rumah punya Al-Quran, punya mushaf, bahwa itu firman Allah, bahwa Al-Quran yang di rumah kita masing-masing, itu kan kalimat Allah. Allah sedang memberi petunjuk kepada kita tentang kehidupan yang ada hari ini dan kehidupan yang akan datang, asal-usul penciptaan manusia, hikmah di balik kisah seluruh para nabi, karena kita akan menghadapi berbagai persoalan hidup, ya. Dan cara agar kita bisa mempunyai akal yang cerdas di dalam menghadapinya adalah dengan mengikuti sunnah para nabi. Tapi kan kalau hari ini kita mengikuti tips dan trik dari orang-orang yang ada hari ini barangkali ya, yang kita belum tahu apakah mereka akan selamat atau enggak. Kemudian semua ilmu yang mereka sampaikan sifatnya dugaan, ya, bisa berhasil bisa tidak, ya. Tips tentang ekonomi, tips tentang kebahagiaan rumah tangga, dan lain sebagainya, ya. Kesuksesan hidup, ya, semua rumus yang dibuat manusia itu sifatnya dugaan, gitu ya. Tapi, ya itu tadi, ketika Al-Quran kita baca hari ini, karena kita sudah terbiasa dengan keyakinan yang dibangun, ya, atas dasar evidence base barangkali ya, karena akal manusia kan terbatas ya, yang hari ini diteorikan, kita berpegangan kepada ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah, oleh lingkungan, gitu kan ya. Ketika kita baca Al-Quran tentang cara untuk sederhananya memperoleh rezeki aja, atau misalnya sembuh dari penyakit saja, gitu ya, itu jadi nggak masuk akal buat kita, gitu. Jadi kita mengatakan ya ini mah sesuatu yang nggak logis ya, nggak masuk akal ya. Menarik sih kalau baca kalimat di Qur'annya itu gitu ya, tapi itu nggak make sense, nggak real gitu ya, jadi kayak sihir gitu ya. Nah padahal itu semua janji Allah kan gitu. Nah jadi kalau orang kemudian beriman itu kan memang nggak mudah ya. Artinya bukan evidence base ya. Karena kalau Bani Israel itu banyak diberikan bukti itu, mukjizat tuh. Ya, gunung diangkat, laut dibelah ya. Bahkan kita pun hari ini kalau diberikan bukti-bukti yang nyata dari Allah ya, bahkan katanya kalau kita diajak naik ke langit kita akan mengatakan, wah ini sihir macam apa gitu. Ya, jadi banyak hal yang meskipun Allah tampakkan mukjizat atau bukti-bukti yang nyata, belum tentu orang itu beriman gitu. Karena kan ini Al-Quran ini kitab yang merangkum segala pengetahuan ya, dunia dan akhiratnya. Sementara kebanyakan manusia kan merasa ya tadi itu cukup hanya dengan yang lahiriah saja. Ya, hal-hal yang di luar yang lahiriah dianggap nggak ada gitu. Ya, malaikat yang membagi-bagikan rezeki itu senantiasa menunggu ketika wadah kita siap, tinggal ngocor rezekinya gitu. Ketika diri kita ada yang belum siap, ya, Allah kadar rezekinya. Jika Allah tidak mengkadar rezeki ya manusia itu, niscaya mereka akan melampaui batas. Gitu. Jadi kita udah bekerja, udah berusaha, sudah dagang, tapi kemudian nggak untung, kita hanya melihat misalkan kurang marketingnya, kurang promosinya, salah lokasinya. Kita pasti akan ke sana karena di ilmu bisnis yang diajarkan itu kan. Kita lupa bahwa kan rezeki yang mendatangkan konsumen ke lapak kita, yang menggerakkan hati untuk membeli dagangan kita, itu kalau Allah ingin mengisi rezeki kita, dengan mudah Allah menggerakkan semua beli, tiba-tiba laku laris manis gitu. Tapi ketika kemudian punya penghasilan yang banyak, Allah kan sudah tahu duluan orang ini belum siap dibuka rezekinya itu, karena nanti dia akan melenceng gitu. Karena kalau dikasih rezeki yang melimpah, pasti kemudian berbelanja sesuai hawa nafsunya. Maka Allah kadar aja gitu. Ya dia usaha tapi hasilnya pas-pasan cukup. Itu yang lebih baik bagi dia hari ini gitu. Jadi mereka hanya mengetahui yang lahiriah, tapi mereka tidak mengetahui yang batiniah kan. Nah, makanya tadi agar punya keyakinan itu bukan bukti yang nyata, tapi iman.
Nah, hanya iman itu kan sebenarnya sebuah sarana kembali bagi orang yang bertanya. Jadi, ketika orang bingung dengan kehidupan ini, ingin tahu hikmah ya, ini sebenarnya seperti apa sih ya rumus hidup itu ya. Nah, biasanya orang yang mempertanyakan tentang kehidupan, mempertanyakan tentang eksistensi segala sesuatu itu, kalau kehidupannya itu banyak ditimpa hal-hal yang sulit gitu. Tapi kalau orang sukses terus jarang mempertanyakan tentang kehidupan, dia merasa sudah paham kehidupan gitu. Bahkan dia akan share ke orang lain, inilah rumus untuk sukses gitu. Bisa jadi salah kan dia. Itu akan mewariskan ilmu yang salah dan diikuti oleh orang lain. Ternyata hal itu tidak terjadi, bahkan membuat orang terjerumus, dia akan kena juga gitu. Makanya kan ketika kita wafat atau meninggal, maka salah satu amal yang akan terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita meninggalkan wasiat, pesan yang setelah kita tidak ada, kemudian ilmu itu dimanfaatkan ya, atau bermanfaat bagi orang-orang yang ditinggalkan, baik itu anak-anak kita ya, keluarga, sahabat, itu kita dapat jariahnya gitu. Tapi karena kita memfabrikasi pengetahuan gitu kan, tanpa kebenaran, kemudian itu dipegang prinsip hidupnya oleh orang lain sehingga hidup dia terpuruk, kita kena juga gitu. Ya, ada dampak menyebarluaskan sebuah kebohongan terhadap Allah gitu ya. Makanya ilmu yang pasti hanya Al-Quran. Ya, bukan berarti kita nggak boleh buka buku manajemen, buku bisnis, tips-tips kesuksesan, bukan nggak boleh, tapi kita harus baca Al-Quran kita dulu ya. Karena kalau kita membaca pengajaran Allah, maka kita akan melihat dari buku-buku textbook yang beredar di luar, di pasaran, tidak semuanya salah, tapi kita jadi bisa memilih ya, memilah mana yang bisa digunakan untuk panduan teknis karena selaras dengan Al-Quran, mana yang berlebihan menyelisih Al-Quran sehingga itu jangan diambil ilmunya gitu. Nah, kira-kira itu, sahabat-sahabat. Nah, jadi kalau seandainya orang ingin banyak pertanyaan, ingin kembali kepada Allah, butuh panduan, maka alokasi iman, alokasi lampu senternya untuk supaya dia lebih mudah mencari ya, agar dia lebih mudah menemukan kebenaran. Tapi kalau orang nggak diberikan rasa penasaran, mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan ini, hanya meyakini dengan buta, ya sulit ya. Nah, jadi memang mata hatinya Allah hidupkan agar dia kemudian bisa memahami tentang kehidupan. Kenapa mata hatinya dihidupkan? Karena dia banyak pertanyaan kepada Allah itu. Makanya dikatakan bahwa yang paling penting dalam hidup itu bukan jawabannya, tapi kualitas pertanyaan di dalam dada seseorang. Ya. Kita juga kan yang paling penting ketika ke Allah adalah keinginan untuk munajat dan mohon gitu. Jangan-jangan kalau kita mohon kepada Allah, kemudian Allah berikan yang kita inginkan, terus keinginan kita untuk dekat, untuk menyeru, untuk berdialog kepada Allah jadi hilang karena sudah Allah kasih gitu. Nah, sehingga Allah tahu gitu, kalau seandainya orang itu tidak ada hubungan antara diberi atau tidak dengan keinginan dia untuk terus dekat kepada Allah, ya Allah akan kasih sebenarnya gitu. Cuman kan manusia ya gitu, kalau udah dikasih lupa. Kalau belum dikasih terus minta menyeru Allah gitu kan ya. Kan ingatnya itu hanya ketika susah gitu. Tapi kalau ketika senang lupa kepada Allah. Nah, kemudian di Quran surat Al-An'am ya. Quran surat Al-An'am ayat 12. Ini tadi ya, orang-orang yang diberi rahmat Allah itu ya, tadi yang pertama itu adalah yang tentu diberikan iman, sehingga semua petunjuk yang Allah berikan hari ini dia menjadi takzim. Kalau kita nggak diberikan keinginan kembali, Al-Quran di rumah itu jadi hiasan gitu. Dikatakan dijadikan alas bantal gitu ya. Padahal Al-Quran di rumah masing-masing ada gitu, di HP masing-masing ada hari ini ya. Sangat mudah gitu.
Kalau Al-Quran yang mushaf berat ya tinggal bawa yang di HP gitu kan ya. Jadi udah nggak ada alasan kalau kita. Nah, kedua yang diberikan rahmat oleh Allah itu, jadi ini kan kembali lagi judulnya adalah Allah menjelaskan dulu aturan sebelum bermain, sebelum kita diturunkan ke dunia dengan semua peristiwa yang mungkin menimpa kita. Allah tuh sudah menjelaskan dulu aturan mainnya begini gitu. Kalau mengikuti pengajaran dari Allah, tenang aja, semuanya bisa dilewati gitu kan. Dan dunia ini kan hanya tempat transit sementara untuk dilihat siapa yang amalnya terbaik gitu, siapa yang paling mengharapkan rahmat Allahnya gitu. Makanya nanti orang masuk surga juga bukan karena amalan. Kan hadisnya begitu kan ya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dikarenakan amal-amalnya gitu. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Iya, aku juga demikian gitu. Jadi yang membuat seseorang masuk surga adalah rahmat Allah semata gitu. Ya kita banyak melakukan amalan hari ini, tapi kita nggak tahu berapa ikhlas amalan itu. Ya, kita banyak melakukan kesalahan dan dosa, banyak maksiat, tapi karena kita tidak putus harapan, kita terus berharap Allah memaafkan dan mengampuni semua keterbatasan kita. Gitu. Jadi justru pengharapan kepada Allah semata itu yang akan menyelamatkan seseorang. Makanya kan keamanan itu berada di antara dua sikap, khauf dan roja. Ya, jadi orang itu di satu sisi ada kekhawatiran, tapi juga ada pengharapan. Gitu. Khawatir kalau seandainya ketika meninggal nanti banyak amalannya itu yang tidak Allah terima karena kurang, tercampur ria, tercampur ujub, tidak dikerjakan secara ikhlas begitu ya. Ada motif tersembunyi di balik hal-hal kebaikan yang dia lakukan gitu. Tapi di balik semua potensi kita kurang ya, kita juga takut kalau masuk neraka kan. Jadi kita berharap agar semoga Allah mengampuni, menyempurnakan semua hal yang kurang, karena manusia itu memang diciptakannya banyak kelemahannya gitu. Dan Allah tahu itu karena Allah yang menciptakan gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Nah jadi kita lihat di sini ya, di Quran surat Al-An'am ya, ini termasuk orang-orang yang tadi diberikan rahmat, mereka tidak dibuat tidak merasa cukup dengan sekedar dunia gitu. Repot kalau kebahagiaan itu dengan diberikan seluruh dunia, kita anggap udah yang penting Allah kasih rumah yang besar, mobil, pasangan, udah tinggal menikmati hidup, karir bagus, pensiun, tabungan banyak, anak cucu bahagia, udah gitu kan. Padahal dia lupa kehidupan nggak hanya sampai di situ. Dan kebanyakan manusia itu kok yang dibayangkan tuh hanya kebahagiaan masa tua gitu. Padahal setelah wafat itu ada alam lain yang lebih berat kan. Nah jadi orang-orang yang diberi rahmat Allah ini adalah juga yang mereka tidak pernah merasa cukup dengan sekedar dunia gitu ya. Nah di Al-An'am ayat 12, katakanlah ya, Muhammad, kepunyaan siapakah apa-apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah punya Allah gitu. Dia telah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Sungguh dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman gitu. Nah jadi kan ini hadisnya begini ya, Allah itu punya 100 rahmat gitu. Ya, 1 Allah berikan di dunia, ini rahmat bawaan ya. Ini adalah pemberian Allah kepada semua makhluk gitu ya. Nah, bahkan dengan 1 rahmat itu, semua makhluk yang ada hari ini ya, dari awal zaman sampai akhir zaman nanti, itu hanya berbagi dengan rahmat yang 1 itu aja gitu. Sehingga orang tua itu sayang ke anaknya ya, kita punya perasaan sayang kepada orang lain, termasuk binatang juga terhadap anak-anaknya gitu ya. Itu semua karena yang 1 rahmat dari sisi Allah itu gitu. Tanpa itu mungkin kita akan tidak punya rasa kasih sayang sama sekali ya di antara kita ini gitu ya.
Makanya orang yang kemudian hatinya keras, tega, tidak punya empati terhadap orang lain, ya, sama sekali tidak punya perasaan begitu ya, itu artinya nggak ada rahmat Allah pada dirinya gitu. Ya, kalau seorang orang tua yang terhadap anaknya kasar, tega, itu kan naturnya itu kalau orang diberi rahmat itu pasti akan timbul kasih sayang ke pasangan, ke anak, ke orang tua, ke keluarga, ke kerabat. Jadi semakin banyak rahmat yang Allah berikan ke seseorang, akan ditransformasi orang itu semakin berkasih sayang kepada orang lain, termasuk makhluk lain ya. Karena kan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi seorang mukmin itu harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, jadi nggak ada tuh namanya orang Islam kemudian buang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan banjir ya. Karena semua buang sampah, menyumbat saluran, semua banjir. Sampai sesederhana itu kalau orang punya iman, dia akan takut, bukan takut denda pemerintah, takut kepada Allah gitu. Karena kan meskipun sedikit tapi dia punya kontribusi dalam ikut merusak bumi gitu. Jadi kalau semakin dirahmati, manusia akan takut kepada Allah, akan takwa gitu. Nggak perlu ada aturan pemerintah gitu. Nah kita lihat ya. Jadi ini semuanya kepunyaan Allah ya. Jadi tadi ini kalau yang satu pemberian itu setiap makhluk yang hadir di dunia ini, kalau manusia yang dilahirkan, itu otomatis dia punya orang tua, ya punya support system lingkungannya ya. Kemudian dia diberi rizki juga oleh Allah itu ya. Jadi rahmat Allah yang satu itu semua pemberian ya. Diberi kehidupan. Semua orang itu sudah punya modal dasar gitu. Ya, jadi bahkan dengan yang 1% itu banyak sekali yang sudah Allah berikan ya. Kemampuan, kesempatan ya. Ya tadi ya, semua lingkungan support system yang ada hari ini gitu ya. Semua orang begitu gitu. Nah, tapi yang 99 sisanya itu sebenarnya pemberian yang berdasarkan pengenalan. Semakin kita mengenal Allah dan apa yang Allah kehendaki, semakin rahmat Allah yang lainnya itu akan terbuka untuk kita. Ya kalau hari ini misalkan dari satu bagian rahmat yang Allah kasih, ya siapapun yang berusaha keras bekerja dapat penghasilan, ya. Tapi belum tentu dia bahagia, belum tentu penghasilannya cukup, belum tentu dengan bekerja di bidang itu dia memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Jadi hanya sekedar mungkin dapat uang aja dalam bekerja dan lelahnya. Tapi ketika kemudian dia mulai mengenal dirinya, apa yang Allah mudahkan, bekerjanya di bidang apa, niat di balik bekerjanya itu ingin mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga nanti ketika dia bekerja karena sudah lebih mengenali dan mulai memilih yang paling sesuai dengan karunia yang Allah kasih ke dia, itu limpahan rezeki ya yang terbuka melalui bidang itu akan jauh lebih besar. Semakin dia mengenal ya, harus misalkan tadi bergeraknya seperti apa, bekerjanya di bidang apa, semakin dia rahmatnya itu ya semakin banyak gitu. Bahkan semua orang kan di dunia ini makan gitu ya, semua kenyang gitu kan. Tapi kalau semakin mengenal dirinya, takarannya, makanan yang thayyib bagi masing-masing orang, ya kenyang juga, ya bergizi juga, ya kemudian secara batin juga ada kenyamanan ya. Itu bahkan dari makanan fisik bisa begitu sahabat-sahabat. Itu. Jadi intinya semakin kita mengenal, semakin makrifat, semakin terbuka yang 99 rahmat sisanya gitu. Jadi itu bentuk pemberian. Kalau kita semakin mengenal, semakin banyak khazanah yang dibuka. Tapi kalau kita tidak mengenal sama sekali, ya kita hanya bergerak dengan satu rahmat yang telah Allah sediakan
dan dibagi untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini gitu. Jadi kalau seandainya sudah merasa cukup hanya dengan dunia yang serba ada, tapi nggak punya pemahaman tentang kehidupan, nggak punya balance lah ya dalam kehidupan, tidak merasakan kebahagiaan batin, buat orang-orang seperti itu mungkin kebahagiaannya hanya yang penting semua materi tercukupi gitu. Nah itu bahaya sebenarnya gitu. Nah kalau Allah merahmati seseorang, maka dia diberikan dunia dan seisinya pun tetap gelisah gitu. Karena dia ada sesuatu yang dia cari, ada sesuatu yang kurang. Ya makanya di Al-Quran juga dikatakan, tidaklah hati menjadi tenang kecuali dengan mengingat Allah. Nah kalau orang yang mukmin, itu Allah tidak biarkan dia tenang hanya dari sekedar dunia. Ya, kalau punya uang, liburan ke sana kemari, hatinya tetap gelisah, kecuali dia ibadah, dia baca Al-Quran, dia beramal soleh, baru sih hati itu menjadi tenang gitu. Karena kalau Allah biarkan tenang hanya dengan liburan, jalan-jalan, repot kita, bahaya. Setiap kali hati kita goncang, maka kemudian solusinya hanya hal-hal yang sifatnya materi, ya fisik gitu. Nah itu Allah tidak membiarkan untuk orang mukmin begitu. Itu bentuk rahmat juga. Nah kemudian di Quran surat Al-An'am ayat 40 sampai 41, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika datang kepadamu azab Allah atau datang kepadamu hari kiamat. Apakah kamu akan menyeru yang selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar? Tidak, bahkan hanya kepadanya lah kamu akan menyeru. Lalu dia akan menghilangkan bahaya yang kamu menyeru kepadanya, jika dia menghendaki. Dan kamu akan melupakan apa yang kamu sekutukan dengan Allah. Nah, jadi kalau mukmin ya, orang-orang beriman, itu pasti Allah akan datangkan ujian gitu. Ya, Allah datangkan ujian ya. Ya mau mukmin ya orang kafir juga ya, semua diberi ujian gitu. Tapi kalau mukmin itu ujiannya lebih banyak kalau orang beriman itu. Kenapa? Karena itu tadi kan di sini untuk bisa membangun keikhlasan kepada Allah ya. Kadang-kadang kita itu butuh alasan menyeru gitu. Nah, biasanya menyerunya menjadi jujur kepada Allah itu ketika kita sedang dalam banyak kefakiran dan kebutuhan gitu. Nah, sehingga sering Allah uji kita dengan keadaan yang sulit sehingga akhirnya kita hanya menyeru kepada Allah aja gitu. Karena udah menyeru ke yang lain, minta tolong orang, udah coba dengan segala cara, nggak ada yang berhasil semuanya begitu ya. Barulah solusi terakhirnya mulai mulai mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah gitu. Nah, jarang orang yang bisa begitu kecuali sudah jalan buntu dalam kehidupan. Padahal harusnya adabnya pertama-tama adalah mengangkat tangan dan mohon pertolongan kepada Allah ya. Teman kita kan terbalik gitu. Kalau semua sudah nggak ada yang bisa bantu, baru ke Allah gitu. Nah, sehingga Allah sering mengkondisikan kita dalam kondisi sudah kepepet, nggak ada yang bantu gitu kan ya. Akhirnya terpaksa kita harus menyeru Allah saja gitu kan. Nah, kemudian setelah kita menyeru Allah saja gitu ya, kemudian juga kita dihilangkan dari menyeru yang lain gitu. Jadi Allah ikhlaskan hatinya gitu, karena sering diuji dengan pemurnian bagi orang beriman itu gitu. Jadi orang beriman itu semakin dia lulus ujian, ditingkatkan ujiannya, karena terus dimurnikan sampai tauhid gitu. Tapi kalau orang yang kafir, yang tidak beriman, maka mungkin dari ujian-ujian itu ujungnya ya azab ya, yang menimpa dia itu gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi memang bentuk ujian itu adalah sarana pemurnian bagi orang yang beriman, dibutuhkan. Karena tanpa ujian, manusia itu susah untuk ikhlas ke Allah itu. Makanya Allah banyak uji dengan kenyarisan hidup agar meninggalkan yang selain Allah.
Ya, cuman kalau nyaris kehidupannya banyak tapi terus aja menserikatkan Allah, ya lama-lama ya makin berantakan hidupnya gitu. Nah, kemudian di Quran surat Al-An'am ayat 42 sampai 43 masih sarana pemurnian ya bagi orang beriman ya, ujian. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu para rasul. Lalu kami timpakan mereka, umat-umat itu, dengan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka menundukkan diri kepada Allah. Maka mengapa ketika datang kepada mereka siksaan kami, mereka tidak menundukkan diri? Akan tetapi hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan bagus apa yang mereka selalu kerjakan. Ini kan alasannya Allah menghadirkan para rasul bukan untuk membawa ujian. Allah menghadirkan para rasul itu untuk membawa kabar gembira dan warning, peringatan. Ada aturan main loh. Kalau mau hidupnya mudah, ikuti syariat. Kalau mau hidupnya mudah, ikuti prinsip-prinsip yang Allah ajarkan. Tapi kalau kamu kemudian tidak mengikuti yang Allah ajarkan, akan ada konsekuensinya, gitu kan? Justru mereka memberikan warning dan memberikan berita gembira bagi orang-orang yang serba membutuhkan. Selama kalian bertakwa, selama kalian bertawakal, nggak usah khawatir, gitu kan ya? Allah akan mencukupi, Allah akan memberi jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga. Bagi siapa yang membutuhkan kehidupannya dirubah, ya agar nasibnya lebih baik, nggak harus bekerja pontang-panting keluar. Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada pada dirinya. Alih-alih harus berusaha keras keluar, kita tuh hanya harus lebih sabar, lebih syukur, ya sikapi dulu yang ada dengan benar. Pasti Allah akan perbaiki kehidupannya. Ini yang ada aja nggak refleksi, tapi selalu mintanya ke Allah itu ingin diperbaiki kehidupannya. Nggak bisa begitu gitu. Nah, jadi mereka ini akan datang dengan obat gitu. Karena tadi kan setiap kali Rasul datang membawa kunci-kunci kehidupan, Allah timpakan umat itu dengan berbagai macam ujian kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka mau membaca pengajaran dari sisi Allah. Kalau nggak Allah kondisikan gitu, justru hidupnya nanti jadi malah susah. Nah, jadi manusia belajar menyeru Allah secara ikhlas ketika memang sedang ditimpa berbagai bencana. Itu yang akan kemudian memurnikan, membuat tauhid, sehingga ketika dia sudah sering dimurnikan seperti itu, berikutnya dia manteng aja ke Allah. Apapun yang terjadi, dia tetap tauhidnya kuat. Justru mereka, orang-orang yang Allah jamin itu tidak akan susah. Nah, kemudian kita lanjut di Quran surat Al-An'am ayat 44. Nah, ini kan dahsyat ini ya. Ini orang yang dihindari dari malapetaka yang dahsyat di ujung. Di dunia bahagia, misalnya kita pilih mana nih? Bahagia di dunia tapi menderita di akhirat. Ya tentu semua akan pilih bahagia dunia, bahagia akhirat kan ya. Tapi kalau disuruh milih cuma dua, susah selama di dunia gitu ya, tapi selamat di akhiratnya, atau bahagia selama di dunia tapi sengsara di akhiratnya, mana yang dipilih gitu. Kalau orang yang beriman kepada hari akhir, ya pasti yang dipilih adalah nggak apa-apa di dunia dengan berbagai ujian, hal yang berat, asal selamat gitu. Karena dunia kan sementara. Bahkan satu hari di alam barzah sama dengan 1000 tahun di dunia, belum lagi di akhirat ya. Sehingga kalau manusia hidupnya di dunia ini banyak kesulitan, dia bersabar dan kemudian meninggal, kemudian selamat, itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi orang yang tidak beriman, ya kalau urusan akhirat mah urusan nanti ya. Yang penting sekarang harus bahagia dulu yang sekarang gitu. Bahkan ada orang yang mencuri, korupsi gitu kan ya. Setelah itu dia kemudian banyak bersedekah, padahal Allah tidak menerima yang buruk-buruk kan. Jadi menggampangkan gitu ya. Gimana nanti kan? Belum terjadi gitu kan. Yang penting kehidupan yang sekarang aja dijamin gitu.
Nah, ini ya repot gitu ya, karena bisa jadi mereka menikmati masa sebentar, tapi nanti akan masuk di ujungnya itu malapetaka yang sangat dahsyat gitu. Nah, kita lihat di Al-An'am 644, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka dengannya, maka kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Sehingga tatkala mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka menjadi orang yang putus asa. Mending mana setiap salah ditegur, setiap kita melakukan kesalahan, setiap hari langsung Allah kisos, ya langsung dikasih sarana pembersihan, langsung ditimpa musibah kalau salah, atau dikumpul-kumpulkan dulu kesalahannya, nanti di ujung di masa tua baru diambil sekaligus. Gitu. Lebih dahsyat pukulannya gitu kan ya. Karena kalau Allah merahmati supaya di alam barzahnya orang selamat, sementara dia masih banyak memperserikatkan Allah, banyak maksiatnya, banyak hal yang mengotori ya, maka nanti di ujungnya itu Allah akan bersihkan tuh, entah ditimpa sakit yang berkepanjangan sebelum wafatnya, karena bentuk rahmat Allah membersihkan daripada nanti dibersihkannya di alam barzah. Ada harta yang tidak halal, ada zakat yang tidak dikeluarkan, gitu ya. Maka akan Allah ambil nanti. Jangan-jangan sudah ngumpul-ngumpulin uang pensiun dan lain sebagainya, di ujungnya itu tiba-tiba kena musibah, gitu. Ya, jadi mending dari sekarang sebenarnya mulai banyak bersedekah, istighfar, gitu. Karena kita nggak pernah tahu dari sekian banyak yang kehidupan yang sudah kita jalani, barangkali masih banyak hal yang masih harus dibersihkan gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang kemudian dibukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu, mau melakukan kesalahan, mau menempuh jalannya sendiri, ya silakan aja. Tapi nanti rasakan konsekuensinya kan gitu ya. Jadi kalau manusia mengatakan, kan bebas dong kita memilih, ya bebas, tapi semua ada konsekuensi masalahnya kan. Nah, tapi kalau orang-orang yang tidak Allah bukakan pintu-pintu segala sesuatu, baru berpikir salah, tiba-tiba langsung kena musibah. Langsung Allah sentil, langsung Allah tegur. Ya, salah berbelanja, langsung Allah tegur juga gitu. Salah tadi ya, menghadapi pasangan, menghadapi anak, menghadapi orang tua gitu ya. Ketika kita salah penyikapan ya terhadap hal-hal yang Allah hadirkan dalam kehidupan, langsung ada pembersihnya gitu. Sebenarnya itu lebih selamat ya. Cuman kan orang takut gitu. Wah, kalau jadi orang beriman berarti setiap kesalahan terus Allah bersihkan. Kalau minggu lalu kita katakan bahwa ini bulan Rajab, bulan di mana berlaku hukum kisos. Jadi mekanisme pembersihan Allah itu lebih kuat karena nanti akan ada Isra Mi'raj. Nah, tambah lagi kita akan masuk ke Ramadan. Kalau nggak bersih nggak bisa naik ke langit. Nah, jadi di bulan Rajab yang bulan haram ini, Allah lipat gandakan pahala bagi yang berbuat baik ya, beramal soleh. Tapi juga Allah lipat gandakan hukuman bagi yang melakukan dosa gitu. Ya, kalau hari ini berbuat salah, tiba-tiba langsung Allah hapuskan kesalahannya dengan diberikan teguran yang keras gitu kan. Itu berlaku hukum kisos gitu. Agar dihindari dari malapetaka yang dahsyat di ujung, mending dicicil bersihinnya. Salah langsung koreksi, salah langsung koreksi. Ini udah salah bertahun-tahun, di ujungnya dibersihkan sekaligus itu lebih sakit. Dan orang biasanya putus asa kan. Jadi kalau kita tunda-tunda, ujungnya akan meledak juga dengan ledakan yang lebih dahsyat gitu ya. Semua kesalahan kita itu akan punya dampak konsekuensi terhadap kehidupan kita. Entah di masa tuanya jadi banyak menderita karena harus dibersihkan, karena Allah tahu usia nggak panjang lagi misalnya. Atau nanti di alam barzah jadi keras api pembakarannya gitu. Sebelum masuk ke akhirat, karena di akhirat ada sorga dan neraka nanti. Nah, kalau alam barzah, alam kubur itu
apinya nggak sepanas api yang di akhirat nanti, tapi itu juga sarana pembersihan. Jadi itu bagian dari rahmat Allah sebenarnya. Makanya kan di Al-Quran juga, di hadis, tidak ada seorang pun yang punya keimanan meskipun setitik, kecuali kami akan keluarkan dia dari neraka. Gak tahu berapa lama ya. Jadi harus dibakar dulu, dibersihkan. Setelah bersih semua dosanya, barulah dia kemudian dikeluarkan. Gak kebayang, bahkan sedetik pun ya, tubuh kita dibakar. Ini kan panjang sekali gitu. Harus merasakan dulu panasnya api neraka, baru setelah bersih total baru dikeluarkan. Tapi ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa harus mengalami dulu pembersihan karena udah bersih dari sekarang gitu. Nah, kita sebenarnya mohon kepada Allah tuh agar Allah memurnikan, membersihkan kita mumpung masih ada waktu, kesempatan di dunia ini gitu. Karena kalau setelah dunia tuh semuanya serba lebih berat sebenarnya. Nah, kemudian di Al-An'am ayat 48, dan kami tidak mengutus para rasul kecuali untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Maka barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Ya, jadi para nabi hadir itu kan membawa kebaikan dan kemudahan, bukan kesulitan. Mereka datang untuk membawa aturan mainnya dulu. Allah juga di Al-Quran ini sudah memberikan aturan main. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit misalnya. Ya, jadi Allah sudah kasih aturan main gitu. Kenapa susah, serba terpuruk, serba sempit? Karena ada prinsip hidup yang diikuti yang salah. Karena kunci kelapangan, kunci rizki itu kan semua khazanahnya ada di sisi Allah. Kita tinggal ngikuti petanya kalau mau membuka itu semua. Nah, jadi Allah beri aturan mainnya. Ya, Allah kasih kabar gembira bagi orang-orang yang tadi Allah cabut hal-hal yang dia senangi gitu dan bersabar, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Allah akan memberikan sholawat dari sisinya bagi hamba-hamba yang bersabar atas semua ujian yang menimpanya misalkan ya. Nah, tapi kalau yang kufur maka akan makin susah hidupnya gitu. Jadi seperti sudah jatuh tertimpa tangga karena udah datang ujian yang maksudnya ujian itu untuk membersihkan, tapi ditambah keluhan, buruk sangka kepada Allah, nyalahkan takdir, maka sudah kena ujian, tambah lagi malapetaka musibah karena semakin mengutuk kehidupan misalkan. Jadi sudah dikasih aturannya, barang siapa bersyukur Allah tambah nikmat. Itu aturan mainnya. Jadi dengan semua aturan main itu tinggal diikutin. Cuman kan masalahnya tadi manusia itu kemudian tidak mengikuti petunjuk gitu ya. Jadi Allah sudah fair lah gitu. Setiap kebaikan itu diganjar dengan 10 kali minimum hingga 700. Kalau setiap keburukan itu Allah ganjarnya hanya 1 kali sesuai dengan keburukan itu. Jadi 1/10 seminimalnya. Ya, kalau dilipat gandakan kebaikannya maka 1/700. Nah, kenapa dengan Allah menghisap satu keburukan itu dihitung 1, sementara satu kebaikan dihitung 10 sampai 700, tetap masih banyak yang nggak selamat. Karena sebenarnya lebih banyak keburukan yang kita lakukan. Cuman ada yang disadari, ada yang tidak kan. Nah, setiap hari kita mengikuti hawa nafsu. Jadi belum tentu menyembah patung ya, tapi mengikuti hawa nafsu kan menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Itu sama dengan menserikatkan Allah gitu. Kalah dengan marah, kalah dengan tidak sabarannya, kalah dengan persangkaan ya. Akhirnya banyak bergibah karena banyak menyimpulkan, banyak mendahului ya Allah dalam setiap takdir yang menimpa itu. Belum apa-apa udah menyimpulkan Allah tega lah, kenapa aku dibuat susah lah gitu ya.
Dia belum membaca betul, jangan-jangan Allah justru sedang mengangkat beban-beban di pundaknya tuh dengan diberi ujian itu supaya ngerti ada prinsip hidup yang lebih ringan dan mudah. Terakhir, dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka katakanlah keselamatan atasmu. Ya. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu barang siapa di antara kamu yang berbuat kejahatan dikarenakan kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia itu kan memang makhluk yang nggak langsung ngerti, jadi dia tuh harus mengalami peristiwa untuk belajar. Yang bisa dilakukan itu melakukan perbaikan terus-menerus secara bertahap. Ya, 10 tahun yang lalu kita nggak seperti sekarang. Banyak kesalahan yang kita lakukan itu. Tapi melalui kesalahan-kesalahan itulah kita jadi lebih bijak, jadi lebih sabar. Ya, nggak bisa seandainya kita mengulang ya. Karena kehidupan tuh nggak bisa diulang. Ya, cuman kita ambil hikmahnya, kita refleksi, kita perbaiki ke depan. Yang repot sudah sering banyak persoalan, tapi nggak pernah refleksi dan sampai hari ini nggak berubah-berubah gitu. Makanya dosanya numpuk. Karena tanda diampuni dari dosa itu adalah engkau bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari semua kesalahan dan kegagalan yang di masa lalu. Ya, gagal berumah tangga, ya jangan nyalahin orang. Bukan saya kok yang salah. Itu pasangan saya dulu tuh yang nggak benar dan sebagainya. Nggak mungkin hanya itu. Ya, pasti tetap harus ada yang direfleksi gitu. Nanti ketemu lagi pasangan yang baru, terjadi lagi hal yang sama gitu kan. Nah, kecuali dia refleksi dulu apa yang ada di dalam dirinya gitu. Nggak boleh takut, nggak boleh trauma, karena manusia memang begitu cara belajarnya kan. Nah, kemudian kadang manusia itu kalau takdirnya kurang keras, perkataannya itu nggak berbekas. Jadi kalau misalkan Allah negurnya hanya ringan-ringan aja, satulah manusianya akalnya nggak cerdas, ya banyak ngikuti hawa nafsunya. Ketika kena ujian ringan-ringan, dia bilang, biasalah kayak gini sih. Ya, orang juga semua ngalami kok, udah kita tuh harus kuat, dalam kehidupan nggak boleh cengeng. Wah, sok gagah kan? Coba dikasih ujian yang langsung dahsyat gitu ya. Takdir yang keras dalam kehidupannya. Orang sekeras apapun jadi nangis, jadi runtuh. Itu yang disebut perkataan yang berbekas. Kalau tanpa itu manusia tuh susah berubah sebenarnya. Kecuali orang yang tadi hatinya Allah lembutkan sehingga ditegur sedikit aja udah langsung, kalau di dalam dirinya itu sudah jadi perkataan yang berbekas meskipun hanya ditegur sedikit aja. Gitu. Jadi istilahnya Allah berhenti tersenyum aja udah langsung takut dia gitu kan. Nah, kalau yang nggak peka kan, wah udah udah ditimpa musibah macem-macem, udah dijewer, udah dipukul, tetap aja nggak nyadar gitu. Tapi orang yang semakin dicerdaskan hatinya, dihaluskan, itu ketika melakukan hal yang Allah tidak sukai, kemudian sholat jadi nggak nikmat, baca Quran jadi susah, dia udah langsung bergetar. Aduh, kenapa ya? Baru tadi subuh sholatnya enak, sekarang zuhur sholatnya udah nggak enak nih. Apa yang dilakukan tadi ya? Dia takut, ya Allah, jangan dicabut, rasa itu kan. Dia udah langsung ketakutan setengah mati itu ketika ada kenikmatan batiniah yang dicabut. Nah, itu karena hatinya sudah lembut, sehingga teguran sedikit saja berbekas di hatinya gitu. Baca Al-Quran sedikit saja sudah gemetar hatinya orang-orang beriman itu kan, saking takutnya kepada Allah. Kalau yang nggak beriman ya enggak gitu. Makanya Allah timpakan takdir keras supaya berbekas juga, supaya mereka juga bisa dapat fasilitas untuk tunduk dan menyeru pada Allah agar dikasih jalan lain yang lebih mudah gitu. Nah, jadi letak keutamaan manusia pada perenungannya. Merenung sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun, karena artinya ibadah kita itu
didasari atas pengenalan yang setiap hari semakin tinggi terhadap Allah. Gitu ya. Jadi kita selalu refleksi dari kesalahan kita kemarin, hari ini kita tata langkah untuk melakukan perubahan sedikit demi sedikit, yang penting hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu sebenarnya yang Allah sukai gitu. Amalan yang istiqomah. Ya, nggak banyak-banyak, tapi hari ini harus terus lebih, iman lebih nambah, sabar lebih nambah, syukur lebih nambah dari hari kemarin gitu. Nah, cuman kalau kita kan masih suka turun naik ya. Kadang-kadang sama aja setahun yang lalu dengan sekarang gitu kan ya. Tapi kan tadi kita harus karena kebodohan sih ya. Jadi setelah kita melakukan kesalahan itu ya segera kembali bertobat dan terus memperbaiki diri gitu. Itu aja sih. Karena Allahnya itu Maha Pengampun sebenarnya. Asal kitanya nggak putus asa gitu. Ya, baik sahabat sekalian. Alhamdulillah, terima kasih ya atas kehadirannya hari ini menemani tadabbur Al-Quran. Jadi terkait rahmat Allah tadi, bahwa Allah sudah menjelaskan semua aturan sebelum permainan dimulai, sebelum kehidupan dunia ini kita jalani sudah ada. Cuman masalahnya kita agak kurang membaca aturan mainnya, karena ketika aturan main itu sudah dijelaskan, Allah sudah fair aja. Ya, yang mengikuti Allah tadi tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, kan semua Allah yang jamin. Tapi semua sudah dijelaskan instruksinya, tetap saja kemudian mengikuti kebodohannya. Gitu, mengikuti kehendaknya yang rendah, mengikuti semua bisikan syaitan gitu kan. Nah, ketika dia lagi melenceng mengikuti kehendaknya yang rendah, mengikuti bisikan syaitan, seringkali kehidupannya itu Allah jegal. Ya, karena tadi kalau Allah tidak timpakan dengan kesulitan-kesulitan, dia akan semakin melenceng. Itu agar mereka kembali tunduk supaya mudah hidupnya gitu. Jadi Allah itu nggak ingin manusia itu susah justru. Ya, dengan adanya Al-Quran itu, makanya tadi kan apabila diturunkan mereka Alkitab di atas kertas, sekarang Al-Qurannya udah ada kan, tapi berapa banyak yang kemudian takzim dengan Al-Quran, dan harusnya kan Al-Quran itu setiap hari dibawa tuh, buku panduan kok. Ya, keluar lagi ke kantor, ada orang yang bikin kita kesel. Ini kalau bikin orang yang mancing-mancing bikin kesel gini, panduannya gimana? Itu Al-Quran. Itu di situ. Lagi masalah rumah tangga gitu kan, masalah dengan pasangan, banyak ribut, banyak miskom, Al-Quran yang harus dicari panduannya gitu. Ya, mungkin misah dulu kamarnya, kemudian yang satu buka Al-Quran, satu buka Al-Quran, ini gimana nih caranya nih gitu ya. Alih-alih menyalahkan pasangan dan ingin merubah orang lain. Karena tadi Allah tidak mengubah keadaan satu kaum atau seseorang pun, ya, kecuali dia merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Kita perbaiki diri, Allah perbaiki pasangan kita. Barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dengan makhluk. Gitu kan ya. Jadi sesungguhnya Allah membatasi antara seorang manusia dengan hatinya. Gitu. Kita manteng ke Allah, punya pasangan susah, minta ke Allah yang merubah hati dia gitu. Allah yang membatasi antara manusia dengan hatinya kan. Jadi rumusnya banyak untuk merubah kehidupan dengan lebih mudah menggunakan Al-Quran. Cuman kalau nggak diberikan keyakinan, itu susah. Sementara tadi keimanan itu diberikan bagi orang yang banyak pertanyaan dan butuh jalan kembali. Ya, bukti-bukti yang nyata belum tentu membuat orang beriman gitu. Ya, karena banyak mujizat dikasih, sering ditolong dalam kehidupan, ya gitu aja orang mah gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau tanpa bukti yang nyata, tapi pencariannya besar, Allah tanamkan iman dalam hati, meskipun buktinya nggak terlalu terlihat, tapi dengan keyakinan itu dia bisa terus jalan gitu. Karena itu sesuatu yang ditanam di hati, yang menyalakan semua motivasi, dorongan kita untuk berjalan menuju Allah sebenarnya. Baik, itu mungkin sahabat-sahabat. Jadi saya sekalian pamit, minggu depan mungkin kita akan off dulu ya, 2 minggu. Insya Allah akan berangkat umroh, jadi ini yang
terakhir sebelum berangkat umroh. Nanti mudah-mudahan setelah tanggal 2 kita akan lanjut kembali begitu. Tapi nanti tetap diumumkan aja, takut ada yang lupa kemudian masuk ke Zoom gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.